kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Puji Tuhan kita ketemu kembali dalam ibadah online. Dan saya berharap semua kita dalam keadaan baik, terpelihara dalam kasih setia Tuhan yang besar. Mari kita mau berdoa, kita memulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang besar. Tuhan tolong kami biar hari ini kami boleh masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi, memuliakan Tuhan. Kau merapi kami semua dan kami siapkan hidup kami untuk memberkati dan diberkati dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Mari dengan segenap hati katakan kepada Tuhan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari dari awal lagi katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sekali lagi katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai
lagi. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sembah haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari yang percaya Tuhan selalu menolongmu. Mari angkat suaramu, naikkan ucapan syukur bagi Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan, sebab Engkau baik. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau bukan hanya Tuhan yang menolong kami, tapi Engkau Tuhan yang tidak pernah terlambat menolong kami. Mari sama-sama katakan, takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari yang percaya sama-sama katakan, takkan pernah terlambat pertolonganku. Amin. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari yang percaya, takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan Yesus dan sama-sama katakan amin. Kami percaya pertolongan-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Mujizat-Mu masih terjadi sampai hari ini. Kami taruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat, dan kami siapkan hidup kami untuk diberkati oleh kebenaran-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Shalom, puji Tuhan. Kita ketemu kembali dalam ibadah online. Mari buka Alkitab saudara sama-sama, Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Kita baca mulai dari ayat yang kedua, ya. Hakim-Hakim pasal yang ke-7, ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Nah, firman Tuhan berkata begini. Nah, sebelum kita baca, saya mau tunjukkan dulu. Ini kisah di mana Gideon akan berperang melawan orang Midian. Dan ketika mereka akan berperang, berkumpullah begitu banyak rakyat, ya. Nah, ini yang Tuhan katakan kepada rakyat yang sudah berkumpul atau tentara yang sudah berkumpul bersama dengan Gideon. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada
yang kukendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel megah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Ini orang mau perang. Bukankah sebenarnya lebih baik kalau banyak orang daripada sedikit orang untuk perang? Ya. Tapi kalau saudara baca Alkitab, Tuhan bilang begini. Kalau terlalu banyak malah bahaya. Nanti mereka akan merasa sombong dan mereka berkata, karena kekuatanku sendiri yang mengalahkan orang Midian. Lalu kemudian Tuhan akhirnya menyuruh pulang mereka. Dan perhatikan baik-baik. Saya tertarik dengan apa yang Tuhan katakan ini, ya. Tuhan bilang begini, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Kita ini mau perang. Kalaupun mau perang, maka seleksinya yang pertama adalah begini, ya. Siapa yang tidak bisa perang, pulang. Siapa yang gak jago berkelahi, pulang. Siapa yang gak bisa pegang pedang, pulang. Siapa yang tidak punya keahlian untuk perang, pulang. Harusnya begitu. Karena kita mau perang. Tapi kalau saudara baca Alkitab, Tuhan malah bilang, siapa yang takut, siapa yang gentar, disuruh pulang. Nah, kalau saudara perhatikan baik-baik, itu yang pertama, aneh bagi saya. Yang kedua begini, ya. Kalaupun misalnya ada yang takut, ya, mestinya Tuhan akan ngomong kepada Gideon, Gideon, saya melihat ada 22.000 orang yang takut. Tolong dong 10.000 orang yang berani itu kasih kekuatan, kasih keberanian kepada 22 orang yang takut itu. Sehingga mereka yang sebelumnya takut jadi berani. Jangan sampai mereka pulang loh. Ayo para 10.000 orang yang berani itu. Ayo berikan keberanian. Kasih encourage kepada 22.000 orang yang katanya tadi takut. Ayo supaya mereka jangan pulang karena kita mau perang. Harusnya menurut saya Tuhan akan lakukan itu. Tapi kalau saudara perhatikan, Tuhan tidak menyuruh 10.000 orang yang tersisa yang berani untuk memberikan kekuatan kepada 22.000 orang yang penakut, tapi justru Tuhan bilang yang takut lebih baik pulang. Bahkan bahasa Tuhan berkata enyah, ya, pergi aja, hilang, jangan muncul 22.000 orang itu, mereka yang takut. Nah, kenapa Tuhan menyuruh orang-orang yang takut ini pulang pada waktu mereka mau perang? Saudara, saya mau beritahu satu hal kebenaran ini, ya. Bahwa sebenarnya kenapa Tuhan suruh pulang? Karena begini, ya. Tuhan tahu dan Tuhan mengerti 22.000 orang ini punya kemampuan untuk membuat 10.000 orang yang tadinya berani jadi ikutan takut. Jadi Tuhan tidak berpikir kayak kita. Kita berpikir kita 10.000 memberi kekuatan kepada 22.000 orang itu supaya berani. Tidak, Tuhan tidak berpikir kayak kita. Tuhan justru berpikir 22.000 orang ini bisa membuat 10.000 yang tadinya berani menjadi takut. Dalam sebuah peristiwa, kalau saudara baca juga Ulangan 20 ayat yang pertama, ya, Tuhan bilang begini, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Nah, lihat Tuhan bilang begini, kalau engkau mau perang, kalau engkau lihat tentara musuh lebih banyak, kamu jangan takut. Tuhan bilang kamu jangan takut. Tapi di sisi lain Tuhan bilang lagi di ayat 8. Lihat ayat 8. Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Jadi pengatur pasukan ini harus bicara kepada tentara. Dan ini atas perintah Tuhan. Apa yang harus dibicarakan?
Ya. Lihat, siapa yang takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya, perhatikan kalimat ini, hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Jadi ayat 1 Tuhan bilang jangan takut. Tapi ayat 8 Tuhan bilang yang takut pulang. Orang yang namanya takut, Tuhan aja bicara kepadanya tetap takut. Makanya Tuhan ngerti, lalu Tuhan berkata, kalau begitu meskipun aku udah bicara kepadamu jangan takut dan engkau masih takut, lebih bagus kau pulang. Kenapa? Karena ketakutanmu itu bisa menulari teman-temanmu yang hari ini tidak takut. Manusia itu gampang sekali tertular dengan yang namanya ketakutan. Tuhan udah bilang jangan takut, tetap takut gak? Tetap takut. Dan yang anehnya begini, udah takut, kita malah nakut-nakutin orang yang berani. Aneh, betul gak? Mestinya kita yang takut, kita minta tolong kepada orang yang berani. Tolong dong, buat saya berani. Enggak, kita malah yang takut, menakut-nakuti orang yang berani. Bahkan orang yang takut ketika diberitahu kepada orang yang berani supaya ikut berani, malah marah. Ya, malah marah. Makanya Tuhan bilang, nggak usah dibuat berani orang itu. Lebih bagus dia pulang. Kenapa? Berbahaya karena akan mempengaruhi hidupmu juga. Nah, saya mau beritahu bagian yang pertama yang kita baca tadi. Dengarkan baik ya. Dengar baik. Ketakutan itu menular. Coba cek hari ini. Kalau Anda takut, coba cek. Yang pertama begini. Anda cek yang pertama, Anda mesti ngerti Tuhan sudah bicara kepadamu supaya engkau jangan takut. Kalau engkau masih takut hari ini, cek yang kedua. Jangan-jangan engkau hari ini sedang bergaul karib dengan penakut yang lainnya. Sehingga engkau hidup penuh dengan ketakutan. Dan Alkitab berkata, kalau engkau hidup penuh dengan ketakutan, Tuhan berkata, lebih bagus pulang karena akan mempengaruhi yang lainnya. Kalau hari ini Anda takut, ya, berdoalah. Dan jangan cari hal-hal yang menakutkan Anda. Kalau Anda takut tentang COVID, kenapa Anda tiap hari cari berita malah? Ya, saya mau beritahu, kalau Anda cari berita hanya untuk waspada, untuk tahu perkembangan, tidak masalah. Tapi Anda perlu sadar dengan dirimu, ada beberapa orang memang rentan dengan berita-berita kayak gitu. Nah, kalau engkau sadar dirimu rentan dengan berita-berita yang menakutkan yang membuat engkau jadi lebih takut, kenapa tidak engkau putuskan untuk berhenti mencari berita-berita yang menakutkan dan Anda mulai belajar firman Tuhan yang memberi kekuatan, yang memberi kekuatan, yang memberikan keberanian, bahkan yang memberikan roh yang luar biasa dalam hidupmu. Saya bisa dengar kata amin. Saya tidak larang, saya pun kadang-kadang istri saya setel TV, saya tahu tentang berita COVID. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, kalau Anda udah tahu dirimu itu sangat rentan terpengaruh dengan berita itu, janganlah dengar lagi berita-berita tentang itu. Anda harus tetap waspada. Tapi saya beritahu, jangan karena berita-berita itu membuat Anda lebih tenggelam di dalam ketakutan. Bisa bilang amin? Sekali lagi ya, saya mau luruskan, saya nggak anti untuk dengar berita tentang itu. Kadang-kadang saya juga terima WA untuk hal-hal itu. Ya kadang saya baca, kadang saya nggak baca ya. Karena ya menurut saya ada hal yang perlu saya baca, ada hal yang tidak perlu saya baca. Saudara tahu, saya kasih contoh sederhana aja. Kalau Anda membeli sebuah rumah ya, Anda akan damai sejahtera di rumah itu, yang Anda beli Anda akan tidur dengan nyenyak. Anda bisa keluar dari kamar pada tengah malam sekalipun untuk ke toilet ataupun apapun Anda bisa lakukan dan Anda nggak takut. Tapi coba kalau Anda beli rumah itu, lalu setelah dibeli di hari pertama ada temanmu datang dan berkata, kamu kok berani beli rumah ini? Kamu tahu nggak? Di sini dulu ada 5 orang mati bunuh diri sekeluarga. Kamu berani ya? Coba kasih lihat. Dengan cerita itu aja,
kita yang pertamanya nggak takut sama sekali, kita yang pertamanya tidak takut keluar malam, tidak takut kalau lampu mati, tiba-tiba dengar cerita itu sedikit banyak mempengaruhi hatimu. Ya, sedikit banyak mempengaruhi hatimu. Kenapa? Karena ketakutan memang menular. Bahwa manusia ini sangat rentan dengan segala hal yang namanya ketakutan untuk menularinya. Karena itu hari ini dengarkan ini, ya. Tuhan suruh pulang. Kenapa? Karena Tuhan menjaga 10.000 orang ini jangan sampai ikut takut, ya. Nah, saya mau tunjukkan lagi bagaimana Tuhan itu menjaga orang supaya pergaulannya tidak merusak segala sesuatu yang baik dalam dirinya, ya. Baca sama-sama dulu dalam Markus pasal 5 ayat 35. Nah, ini kisah tentang anaknya Yairus atau kepala rumah ibadat, ya. Firman Tuhan berkata begini. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi yang kamu nyusah-nyusahkan guru?" Jadi waktu anaknya sakit, dia minta tolong sama Tuhan Yesus supaya datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya yang sakit. Tapi kemudian datang keluarganya ngabari, "Anakmu sudah mati, buat apa nyusahin Yesus?" Ya, tapi lihat ayat 36, apa kata Yesus? Yesus berkata, tetapi Yesus tidak menghiraukan, perhatikan ini. Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat ini, "Jangan takut, percaya saja." Jadi Yesus tidak menghiraukan omongan-omongan yang membuat takut. Tapi kemudian Yesus membuat kepala rumah ibadat ini supaya percaya dan tidak takut. Nah, lihat ayat selanjutnya, ya. Ayat 37, perhatikan. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta. Perhatikan ini, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus, ya. Cuma Petrus, Yakobus dan Yohanes yang boleh ikut. 38. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut menangis dan meratap dengan suara nyaring. Ini adalah orang-orang bayaran untuk mereka berduka, ya. Jadi ada pekerjaan di mana mereka menangis, di mana ada orang berduka, mereka dibayar, mereka profesional dalam hal meratap dan menangis, ya. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Jadi habis mereka nangis-nangis, tiba-tiba tertawa. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang profesional untuk dibayar untuk menangis. Perhatikan apa yang Yesus lakukan ketika mereka tertawa. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah ibunya, anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia, yaitu Yohanes, Petrus, dan Yakobus, masuk ke kamar itu. 41, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Dan anak itu kemudian bangun, ya, bangkit dari kematian. Nah, kalau saudara perhatikan baik-baik, bagaimana Yesus menjaga Yairus untuk tidak terkontaminasi imannya dengan orang-orang di sekitarnya. Yang pertama keluarganya berkata, "Nggak usah nyusahin, anakmu udah mati, percuma." Tapi Yesus langsung berkata, "Jangan takut, percaya saja." Lalu kemudian sampai di rumah, orang-orang yang menangis ketika Yesus berkata, "Anaknya tidak mati, cuma tidur," ketawa. Yesus usir mereka semua. Kenapa Yesus usir mereka? Sebenarnya karena satu hal, Yesus ngerti kalau orang-orang kayak gini dibiarkan, maka Yairus yang awalnya mungkin percaya bisa jadi ikut takut juga dan kecewa bahkan. Lalu kemudian juga menolak Yesus untuk mendoakan anaknya karena dia sendiri, percuma memang anak udah mati. Itulah orang-orang semua tertawa, malah Yesus bilang tidur, padahal anak udah mati. Makanya Yesus usir mereka dan murid-murid Yesus pun tidak semuanya di bawah, cuma 3 orang yang di bawah. Kenapa? Karena Yesus ngerti betul manusia itu perlu dijaga pergaulannya orang di sekitarnya, karena orang di sekitarnya itu membawa pengaruh buruk terhadap imannya Yairus. Ya, jadi makanya sekali lagi tidak berlebihan ketika Yesus berkata 22.000 orang itu pulang aja karena takut, karena bahaya mempengaruhi iman-iman
orang-orang yang berani tadi. Makanya dengarkan baik, saya mau kasih contoh lagi dalam Alkitab, ya. Lihat sama-sama lah. Markus pasal 7 ayat 32. Markus pasal 7 ayat 32 berkata begini, ya. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Jadi suatu hari ada orang tuli dan bisu, ya, gagap, dibawa kepada Yesus dan mereka memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Lihat apa yang Yesus lakukan. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Kenapa Yesus perlu memisahkan orang tuli ini dari orang banyak? Nanti saya jelaskan. Sehingga mereka sendirian, sehingga orang tuli itu hanya berdua dengan Yesus. Lihat yang Yesus lakukan. Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu Alkitab berkata apa sana? Ia meludah. Dan meraba lidah orang itu. Menurut Anda Yesus meludah kemana? Meludah ke tanah atau meludahi orang itu? Saya lebih percaya Yesus meludahi orang itu, ya. Lalu dia rabah lidah orang itu. Dan saudara tahu kisah selanjutnya, orang itu sembuh. Kenapa Yesus perlu memisahkan diri ketika berdoa untuk orang tuli ini? Jawabnya sederhana. Karena, dengarkan baik, ya. Ketika Yesus menaruh tangannya di dalam telinga, mungkin itu masih wajar aja. Tapi ketika Yesus meludahi orang itu, bisa jadi mungkin ada beberapa kaum keluarganya, kerabatnya tidak terima dan berkata, Yesus, kurang ajar, kalau engkau mau sembuhkan dia, kan cukup menumpangkan tangan. Seperti permintaan mereka tadi awalnya. Tumpangkan tangan, gak perlu pakai acara meludah. Ludahin orang lagi. Ya, Yesus gak meludah ke tanah loh. Yesus saya percaya ludahin orang itu. Makanya Yesus perlu menyendirikan. Karena nanti tanda kutip bahasa kita akan ada banyak orang yang akan ngompori orang itu. Sehingga orang itu yang tadinya mau didoakan dan disembuhkan malah menolak, bahkan bisa jadi marah karena diludahi Yesus. Kenapa? Bukan karena dirinya, tapi karena mungkin orang-orang di sekitarnya yang Yesus tahu ada banyak pengaruh buruk dari orang-orang sekitarnya. Makanya Yesus memisahkan dia. Saya mau beritahu kepada saudara, ya. Kita ini kadang-kadang tanpa sadar, ya. Kita kenal diri kita penakut. Kita bergaul dengan penakut yang lainnya. Kita kenal diri kita ini orangnya gampang cemas, gampang khawatir. Kita malah bergaul dengan orang-orang khawatir yang lain. Ya. Kita ini tahu kita gampang sakit hati, kita gampang marah, kita gampang hati kita terluka. Malah kita sering kepo, pengen tahu orang lain cerita apa tentang saya. Orang lain ngomongin apa saya. Nanti kalau dikasih tahu tambah sakit hati, tambah kepahitan, Anda sendiri yang rugi. Tapi kita ini kenal diri kita, bagaimana hati kita. Tapi tanpa sadar kita justru cari orang-orang yang sebenarnya kita tahu dan akhirnya kita sadar sebenarnya orang itu justru tidak membangun hidup kita. Orang itu justru melemahkan hidup kita. Karena itu Yesus sangat concern hal ini. Makanya Yesus suruh pulang. Kenapa? Karena sebenarnya banyak orang berani, dulunya berani, sekarang takut. Karena ada begitu banyak orang-orang di sekitarnya yang juga penakut. Saya mau beritahu, zaman COVID ini siapa sih yang orang gak takut? Ya, tapi saya mau beritahu, ketika Anda takut, jangan cari orang yang tambah bikin Anda takut. Kalau saudara tanya, Pak Firly apa enggak takut? Saya juga takut. Tapi ketika saya takut, dengarkan ini. Ketika saya takut, saya tidak memuaskan ketakutan saya dengan mencari hal-hal yang bikin tambah saya takut. Bisa bilang amin. Saya justru ketika saya takut, saya cari hal-hal yang menguatkan saya supaya saya tidak takut. Bisa bilang amin. Karena itu hari ini, dengarkan baik ini. Kalau Anda takut, carilah hal-hal yang membangun hidupmu.
Kalau Anda imanmu lagi lemah hari ini, carilah hal-hal yang membangun imanmu. Carilah orang-orang yang membangun imanmu. Jangan ngumpul dengan orang-orang yang sama-sama lemah imannya. Ayo bangun dirimu sendiri. Engkau yang tahu siapa dirimu. Makanya juga ayat Alkitab berkata begini, ya. Ini ayat yang terakhir saya mau baca. Ini ayat yang sangat jelas sekali. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata begini. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk, apa saudara? Merusakkan kebiasaan yang baik. Saya waktu mempersiapkan khotbah ini, anak saya tanya kepada saya, Papi kok khotbah ibadah umum tentang kebiasaan pergaulan yang buruk? Ini kan khotbah anak muda, Pi. Saya bilang sama anak saya, enggak, ini bukan khotbah untuk anak muda. Karena bukan hanya anak muda yang perlu jaga pergaulan. Bisa bilang amin bapak-bapak. Bukan hanya anak muda yang perlu jaga pergaulan. Bisa amin ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu, tua, muda, emak, engkong juga harus jaga pergaulan. Kenapa? Karena Alkitab bilang kebiasaan yang baik aja bisa berubah karena pergaulan yang buruk. Apalagi kebiasaan buruk tambah buruk ketika bergaul dengan orang-orang buruk. Saya berdoa hari ini, siapapun Anda, kalau Anda takut tidak masalah. Cari lingkungan yang sehat, cari pergaulan yang sehat, membuat Anda berani. Amin. Kalaupun Anda lagi dalam masalah hari ini, jangan cari orang-orang yang kemudian menasehatkan hal-hal buruk kepadamu. Carilah orang-orang yang membangun hidupmu, yang menguatkan hidupmu. Cuma sayang sekali saya mau beritahu, kita ini tidak pandai cari teman. Kenapa tidak pandai cari teman? Karena kita ini cuma berteman dengan orang-orang yang suka sama kita, orang-orang yang suka ngangkat-ngangkat kita. Kita gak suka dengan orang-orang yang negur kita. Kita gak suka dengan orang-orang yang nasehatin kita. Kita gak suka, kita musuhin malah itu. Kita malah senang kalau ada orang yang ngangkat-ngangkat kita, orang yang setuju dengan kita meskipun salah, orang yang suka ngompor-ngompori kita malah suka gitu. Tapi kalau ada teman yang nasihati kita, jangan bro, gak bagus itu bro, bro gak boleh ini, kita malah marah, dimusuhin malah. Ya, kita gak pandai mencari teman. Makanya Tuhan bilang kepada Anda, hari ini jangan takut. Kalaupun Anda takut, carilah orang-orang yang bisa membangun hidupmu jadi kuat di dalam Tuhan. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Bisa bilang amin dengan keras? Saya berdoa hari ini setiap firman Tuhan yang Anda dengar memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, jemaat yang sudah menerima hosti dan anggur, ya. Mari kita mau berdoa bersama. Bapa, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya hari ini kalau kami takut, kami akan mendekat kepada Tuhan. Kami akan membangun diri kami lebih lagi Tuhan. Sehingga hidup kami di tengah situasi sulit ini, kami tidak semakin terjerembab menjadi lemah, tapi kami semakin kuat di dalam Tuhan. Karena itu hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah semua orang yang mendengarkan siaran ini, mereka semua dikuatkan, diberkati. Dan hari ini kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kami percaya lewat persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam berbagai masalah, persoalan, Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar atas hidupnya. Bahkan apapun Tuhan yang sedang kami hadapi hari ini Tuhan, kami tahu Tuhan akan menolong kami. Dan mari kita angkat hosti dengan tangan kanan kita ke atas lebih tinggi dari kepala. Saudara, dengarkan firman Tuhan dan aminkan perkataan firman Tuhan ini kalau engkau percaya dan makan dengan imanmu. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus.
Sekarang angkat cawan anggur dengan tangan kananmu lebih tinggi dari kepala. Ini adalah perjanjian baru. Darah binatang tidak pernah bisa menghapus dosa. Hanya darah Yesus yang menghapus dosa. Karena itu dengarkan firman Tuhan dan aminkan dengan imanmu kalau engkau percaya, lalu minum dengan iman. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari buka tanganmu, sama-sama kita mau berdoa. Bapa, hamba percaya Engkau dalam kami dan kami dalam Engkau. Lewat persekutuan tubuh dan darah-Mu kami percaya semua dosa-dosa kami sudah diampuni. Semua kesalahan kami sudah diampuni. Kami dilayakkan, dikuduskan. Dan kami percaya setiap apa yang kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jawab pada waktunya. Hamba berdoa buat semua jemaat Tuhan yang mendengarkan siaran ini Tuhan. Apapun keadaan mereka, apapun situasi mereka, kuatkan mereka Tuhan. Kalau mereka takut, Tuhan tolong mereka supaya mereka boleh menjalani hidup ini dan yakinkan mereka bahwa Tuhan menyertai mereka. Sehingga apapun boleh terjadi, ada Tuhan yang akan selalu menolong. Ada Tuhan yang akan selalu buka jalan. Ada Tuhan yang akan menolong mereka. Terima kasih Tuhan, hamba sudah selesai berbicara. Roh-Mu meteraikan setiap kebenaran-Mu dalam hidup kami. Dan kami percaya, buka tanganmu sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya terima warisan anak sulung berkat double porsi dalam tahun penyertaan Tuhan yang sempurna. Mari sama-sama katakan amin, 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 amin.